Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua, apakah masih semangat semua? Insya Allah Semangat. Insya Allah semangat. Alhamdulillah, kita ini orang-orang pilihan yang harus tetap semangat, Ibu ya. Ya, dengan situasi apapun tetap semangat. Sebelum kita mulai, saya perkenalkanlah dulu. Nama saya Abdillah. Ya, istri baru 1, anak saya 3 orang, Bu. Yang 2 sudah berkeluarga, yang 1 sedang kuliah semester akhir dan sekarang sedang penyusunan untuk persiapan wisuda di Padang Panjang, Sumatera Barat. Baik, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, mohon kepada Ibu admin untuk menampilkan materi yang akan saya berikan kepada ibu-ibu semua. Oke, Pak. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, Sudah sudah terlihat? terlihat ya, Bu ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya. Materi yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan kurikulum operasional sekolah, khusus di SMP Muhammadiyah Sentang. Ya. Karena bagaimanapun memang untuk di Muhammadiyah ini dia agak berbeda, Bu, dengan sekolah-sekolah lain. Kita di sekolah Muhammadiyah, seluruh wilayah Indonesia itu sudah dipatokkan bahwa ada materi yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Oleh itu ada 3 yang berbeda. Itu Al-Islam Kemuhammadiyahan, Tapak Suci, dan Hizbul Waton. Ya, baik. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dibuat sekolah berdasarkan kekhasan atau karakteristik sekolah. Nah, oleh karena itu khasnya sekolah di Muhammadiyah itu ada 3 tadi, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Ismuba disingkat dengan Ismuba. Nah, kemudian ada Tapak Suci, itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekskul. Ya, kalau ibu-ibu bisa nengok anak-anak di Muhammadiyah pakai pakaian silat itu, Bu, yang merah-merah. Nah, itulah dia itu. Kemudian ada lagi Hizbul Waton, yaitu itu ekstrakurikulernya Muhammadiyah. Kalau ibu-ibu boleh bisa melihat kadang-kadang pakai baret merah, baret hijau, kemudian ada setangan leher yang tidak berwarna, tapi menyerupai kacu, itulah dia. Atau pramukanya Muhammadiyah, singkatnya begitulah. Dan itu sudah menjadi kewajiban setiap kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah wajib ya melaksanakan kegiatan yang 3 itu. Itulah kekhasan dan karakteristik sekolah di Muhammadiyah. Lalu apa prinsipnya? Ya, prinsip pengembangan kurikulum ya prinsipnya itu adalah prinsip pengembangan kurikulum sekolah berpusat pada peserta didik. Nah, oleh karena itu kita memberikan pengetahuan orientasinya adalah pada peserta didik. Kemudian apa lagi? Kontekstual. Kontekstual itu sesuai dengan kekhasan yang seperti disebutkan tadi. Kalau di sekolah lain tidak ada Ismuba, maka di sekolah Muhammadiyah itu mesti ada, wajib hukumnya. Maka di sekolah Muhammadiyah itu selain pelajaran agama, ada bahasa Arab, kemudian ada fikih, ada tafsir ilmu tafsir, dan seterusnya. Begitulah dia. Nah, kemudian apa lagi yang tadi itu yang 3? Kemudian selanjutnya adalah esensial. Esensial adalah yang sangat dibutuhkan oleh semua elemen. Ibu-ibu, maksud dan tujuan pendidikan di Muhammadiyah itu ialah menciptakan pelajar muslim yang beriman dulu. Ya. Pelajar muslim yang beriman, ya. Kemudian berpengetahuan, ya. Bertakwa kepada Allah, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Itu konteks, itu esensialnya. Kemudian apalagi akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa anak-anak didik yang dididik oleh di Muhammadiyah itu diharapkan ya akuntabelnya itu kelakuannya, fisiknya, kecerdasannya itu berguna di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu setiap guru dan elemen yang ada di Muhammadiyah bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian apalagi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu baik orang tua, guru, lingkungan sekolah. Nah, itu semua adalah yang perlu kita pikirkan.
menyatu dia, terintegrasi dia. Tidak ada yang tidak penting. Sekecil apapun pemangku kepentingan itu sangat penting. Sekalipun dia hanya tukang sampah di sekolah, kelihatannya nggak penting, tapi itu sangat penting. Bayangkan ibu-ibu, seandainya di sekolah kita itu sampah berserakan, tentu belajarnya nggak nyaman. Ya seperti itulah. Nah, ibu-ibu, ya saya kira ini yang bisa kita sampaikan mengenai kurikulum operasional sekolah di SMP Muhammadiyah. Ya, memang agak berbeda. Ya, mudah-mudahan saja ini memberikan pengajaran kepada kita semua. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan ibu-ibu yang mau menanggapi bertanya dan seterusnya. Pak, saya Pak. Ada ibu-ibu? Ya, silakan Bu Hani. Tadi kan di sini ada ciri khasnya ya Pak dari sekolah Muhammadiyah itu ada Ismubah, Tapak Suci dan Hizbul Iya. Quran. Iya. Nah, kalau Tapak Iya. Suci jelas dia seperti kayak bela diri ya Pak, seni bela diri. Kalau Hizbul Iya, betul. Ya. Pramukanya Muhammadiyah. Nah, kalau Ismubah tadi ini seperti apa Pak? Contohnya lebih gampangnya gitu Pak. Jadi kalau Ismubah itu Islam, kemuhammadiyahan. Jadi sebenarnya ada pelajaran agama Islam, tapi ada juga pelajaran khusus kemuhammadiyahan. Nah itu dia. Kalau pelajaran agama Islam itu kan kita tahu lah Bu ya, ditambah lagi kemuhammadiyahan. Nah khusus kemuhammadiyahan ini, itu anak-anak dididik dan dipelajari tentang sejarah Muhammadiyah, maksud dan tujuan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, pengkaderan Muhammadiyah. Seperti itulah. Jadi seluk-beluk Muhammadiyah itu anak-anak diberikan pengetahuan. Dengan apa? Dengan harapan setelah tamat dia sekolah di situ, paling tidak dia tahu dan paham tentang Muhammadiyah. Itu dia, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi, Bu Ibu? Pas, Pak. Saya rasa pas mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah Bapak. Iya. Oke, Bu Ibu, kalau nggak ada yang mau bertanya, masih mau dengar saya lagi, Bu? Ini mau saya cerita sedikit ini. Ada pengalaman, ada cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Mau dengar Ibu-ibu? Boleh, Pak. Mau, Pak. Boleh. Oke. Iya. Ini cerita ini dari golongan bangsa Katak. Ini saya cerita bangsa Katak ini. Satu kali di negeri Katak itu ada diadakan perlombaan olimpiade lomba lari Katak. Maka panitia pun membuat selebaran spanduk supaya disebarkan ke daerah-daerah dari provinsi sampai kecamatan supaya mengikuti perlombaan kata dengan beramai-ramai untuk mencari di antara ribuan kata-kata itu siapa kata yang paling cepat larinya. Maka dari daerah-daerah pun berlomba-lomba mendaftar kepada panitia pelaksana. Mereka mendaftar, ada yang membawa TS-TS-nya, ada yang membawa pendukung-pendukungnya, dan sebagainya. Tetapi ada satu daerah yang dia hanya seorang diri mendaftar karena keinginan, karena keberaniannya, kalah menang soal nanti, dia mendaftar kepada panitia, mendaftar seorang diri. Tiba hari yang ditentukan, maka berbarislah para peserta kata-kata ini, ya, di satu lini, maka setelah ketua panitia membuat aba-aba 1, 2, 3, maka semua peserta pun berlari dengan segala kemampuannya, berlari melompat, ya. Maka sang supporter dan penonton beramai-ramai, ada yang menepuk-nepuk tangan, cepat, ada yang mengejek-ngejek, cepat. Ini ada karena saking girangnya dan saking banyaknya para peserta, ada kata yang terjatuh, terlempar dan sebagainya. Semakin lama garis finish semakin dekat, itu pesertanya semakin banyak yang tereliminasi. Ya, ada satu kata yang tadi seorang diri, dia tetap fokus ke depan saja. Dia nggak melihat kanan kiri, nggak dia dengar itu tepukan tangan, cacian, hinaan, bulian dan sebagainya. Sampailah kepada garis finish, akhirnya kata yang seorang diri itu dinyatakan sebagai pemenang. Setelah dia dinyatakan sebagai pemenang, maka wartawan pun mendatangi kata ingin mewawancarai. Salah seorang wartawan mengatakan, Bang Kata, apa rahasia Abang? Dari sekian peserta yang saya lihat tadi Abang tidak dinominasi, ternyata Abang adalah sebagai pemenangnya.
Maka sang katak yang sebagai pemenang tadi pun menjawab. Tadi sebelum saya ikut perlombaan dan saya mulai berlari, saya membawa pinset, saya membawa kapas kecil-kecil. Saya tutup telinga kanan saya tutup telinga kanan kiri saya. Jadi ketika saya berlari, saya nggak dengar orang-orang yang mencaci saya nggak dengar lagi orang-orang yang menghina dan menghibur-hibur saya. Saya tetap fokus saja. Oleh karena itu, mungkin dengan keyakinan saya, itulah saya menjadi seorang pemenang. Saya nggak peduli dengan yang lain-lain. Ibu-ibu sekalian, apa hikmah dari apa yang saya katakan ini? Ada yang bisa, Bu? Pak. Iya. Intinya Pak, kalau kita ingin meraih kesuksesan, kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Nggak usah dengerin orang lain, Pak. Mantap, Bu. Mantap sekali. Jadi kita buta aja, buta tuli aja. Orang lain mau bilang apa, dicaci tidak tumbang, disanjung tidak melayang. Ya kira-kira itulah. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Itulah hikmah daripada apa cerita saya tadi. Ya mungkin cerita sederhana tapi bisa bermanfaat kita sebagai guru BK. Salam sukses. Demikian Bu kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.